Ya, sebelum kita berlanjut dialognya, pemirsa, kita coba sapa dulu kan kami ada Agam Rizky di Rumah Sakit Polri untuk mengetahui perkembangan seputar ketujuh jenazah yang kemudian disemayamkan di sana. Agam, laporannya. Ya baik Alfat dan juga pemirsa, memang hingga saat ini dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih melakukan rekonsiliasi terhadap 7 korban yang ditemukan mengambang pada tanggal 22 September lalu. Dan proses rekonsiliasi ini berarti memang dari pihak Rumah Sakit Polri akan mencocokkan data secara antemortem dan juga postmortem untuk mendapati hasil identifikasi jenazah. Dan sejauh ini memang dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga telah menerima data antemortem terhadap 5 keluarga yang mengarah kepada 7 jenazah. Namun memang masih dilakukan pendalaman terkait identifikasi para jenazah tersebut. Dan juga adapun pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati saat ini juga masih belum dapat menyimpulkan apa penyebab dari kematian terhadap 7 jenazah yang ditemukan pada tanggal 22 September lalu di Kali Bekasi ini, Alfat. Dan informasi selanjutnya memang dari Kabid Yandokpol Rumah Sakit Polri Kramat Jati yaitu Kombes Heri Wijatmoko ini menyampaikan bahwa dalam keterangannya pemeriksaan tambahan akan dapat tentukan penyebab dari kematian ketujuh jenazah tersebut. Dan juga nantinya untuk memastikan penyebab kematian ini akan dari tim DVI perlu melakukan sejumlah tahapan. Pemeriksaan tahapan ini terdiri dari toksologi dan juga patologi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dasar menurut Heri juga tidak ditemukan luka-luka terhadap 7 jenazah tersebut yang memang telah ditemukan mengambang pada tanggal 22 September lalu di Kali Bekasi ini, Alfat. Untuk sementara demikian. Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau mencermati saat ini sudah semakin sadis begitu ya, seperti yang tadi Alfat katakan. Sudah tidak berpikir panjang lagi untuk, bahkan kebanyakan masih di bawah umur, Pak. Menggunakan senjata tajam, kemudian bahkan menyiram air keras kepada petugas. Nah, apakah memang dari pihak kepolisian melihat semakin sudah cukup sadisnya ini, semakin meresahkan masyarakat, langkah yang lebih konkretnya lagi seperti apa untuk menanggulangi tawuran-tawuran yang tidak hanya terjadi di satu tempat, banyak tempat bahkan? Sebetulnya kalau dari pandangan saya, Pak, sebelum saya jadi polisi sampai jadi pensiun dari polisi, itu yang namanya tawuran umum itu ya, baik antar sekolahan, antar kampung, itu sudah terjadi sejak dulu. Cuman dulu tidak terekspos ya, kalau sekarang lebih terekspos. Dan kemudian kebrutalan atau keberanian daripada masyarakat untuk itu terhadap aparat petugas itu juga sudah banyak juga yang terjadi, tapi sekarang terekspos, contohnya ada disiram itu. Itu menurut hemat saya karena ya, memang penanggulangan terhadap tawuran, istilahnya tawuran itu sebetulnya kalau seandainya secara teoritis dikerjakan itu mungkin akan bisa menekan. Karena kalau yang penanggulangan yang paling efektif itu sesuai dengan aturan tugas polisi itu nomor 1 itu pencegahan ya, deteksi intelijen, kemudian mencegah, membina, dan kemudian mencegah untuk mengulangi kesempatan, dan terakhir menindak. Jadi kita tidak bisa digantungkan kepada bagaimana penindakan polisi untuk menghadapi itu. Tapi sayangnya sampai sekarang ya, upaya untuk mendeteksi kejadian antar tawuran itu sendiri sampai sekarang belum terlembaga di oleh polisi di seluruh Indonesia. Harusnya dilembagakan, ada mestinya ada gitu. Pelembagaan dari polisi sekarang, karena kayak gitu mestinya polisi itu sekarang yang nanam informasi intelijen ya, informan lah. Di sekolah, di kampung yang sering terjadi itu, pasang aja ini WA, kalau ada apa-apa tolong beritahukan ke saya. Karena tidak pernah ada tawuran yang terjadi seketika, nggak mungkin ada. Pasti ada rencana. Dan lain apabila itu langsung secara dini disampaikan, maka polisi akan bisa mencegah duluan. CCTV itu kalau sudah terjadi baru bisa dimonitor. Tapi kalau yang namanya intelijen itu, informan ya itu bisa. Nah, ini sampai sekarang itu yang belum terjadi. Menurut hemat saya, karena penanggulangannya belum efektif karena faktor deteksi itu kurang didalami oleh aparat gitu. Dan kemudian kenapa jadi sadis, saya pikir ini menurut saya ini sebagai warning pada polisi bahwa gitulah rakyat ataupun masyarakat menghadapi polisi, maka konsekuensinya polisi yang di lapangan harus dilengkapi dengan alat yang kira-kira yang
bisa melindungi keamanannya dan alat yang jangan sampai menimbulkan kebrutalan untuk menindak gitu. Mestinya kayak gitu. Jadi kalau semua dicegah itu barangkali ya paling tidak bisa menekan. Meminimalisir. Gitu. Ya. Bang Reza, kalau Anda melihat soal pencegahan ini kan sebenarnya menjadi faktor utama lah untuk bisa mengurangi angka-angka tawuran seperti ini. Tapi kenapa sampai saat ini tindakan pencegahan dini itu sepertinya sulit sekali dilakukan oleh pihak kepolisian? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Spesifik kalau kita bicara pelaku tawuran yang notabene masih berusia anak-anak termasuk remaja, maka memang kita diharuskan untuk memiliki bentangan perhatian jauh lebih luas. Sebagai misal begini, kalau kita berhadapan dengan pelaku yang berusia dewasa, kita cukup memfokuskan pertanggungjawaban apa yang akan kita tagih kepada pelaku dewasa tersebut. Tapi begitu ternyata yang duduk di kursi pesakitan adalah anak-anak, termasuk remaja, maka tidak boleh kita memusatkan perhatian hanya kepada yang bersangkutan. Seketika, dari sudut pandang psikologi forensik, kita harus menerapkan apa yang diistilahkan sebagai bioecological model bioekologis. Mulai dari si anak, meluas ke keluarga, meluas ke teman-teman sebaya, meluas ke masyarakat lebih luas, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalnya, ketika ada seorang pelaku perkelahian berusia dewasa yang diketahui menenggak minuman keras, maka situasi menenggak minuman keras itu bisa dijadikan sebagai hal yang memberatkan hukuman bagi yang bersangkutan. Tapi ketika ada anak termasuk remaja melakukan tawuran diketahui menenggak minuman keras, maka pertanyaan harus berubah bahwa ini siapa gerangan yang lepas tangan dari beredarnya minuman keras di tengah masyarakat? Sudah barang tentu tidak realistis juga kita meminta kehadiran polisi pada semua sisi kehidupan, itu tidak mungkin. Tapi yang ingin saya katakan adalah ternyata ada cara pandang yang harus kita bedakan ketika kita berhadapan dengan pelaku tawuran yang berusia anak-anak termasuk remaja. Implikasinya apa? Ya apa boleh buat ya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak niscaya mengorting anak-anak yang melakukan pidana. Niscaya, sekeji apapun pasti dikorting. Itu poin nomor 1. Dan yang kedua, semestinya pada saat yang sama, sekali lagi, otoritas terkait harus mencari ini siapa juga yang harus ikut bertanggung jawab. Kenapa kemudian ada senjata tajam sedemikian mengerikan bisa beredar di masyarakat? Siapa yang produksi? Ini mirasnya miras branded, miras bermerek, ataukah miras oplosan, dan seterusnya. Kemudian ada narkoba. Kenapa ada lingkungan gelap gulita? Kenapa kemudian ada kali yang tidak terpagari, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, ini memang merupakan kerja keras yang suka tidak suka ketika kita berhadapan dengan pelaku pidana, termasuk tawuran, yang masih berusia anak-anak, termasuk remaja. Baik. Memang kalau berbicara tawuran ini memang kita harus melakukan dari hulu ke hilir begitu ya, baik dari lingkungan terkecil keluarga, kemudian sekolah. Luas sekali cakupannya. Luas sekali cakupannya, dan terakhir mungkin pihak kepolisian juga mengantisipasi dengan banyak upaya yang dilakukan tadi dikatakan oleh Pak Arianto tadi. Baik, terima kasih banyak Bang Reza dan juga Pak Arianto sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.